Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang kekasih, hari ini saya ingin berbicara mengenai cara praktis persepuluhan. Persepuluhan itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani, yaitu Maaser. Ya, jadi persepuluhan atau Maaser itu adalah institusi atau ketetapan Allah untuk bangsa Israel di masa Mosaic Covenant, perjanjian Musa atau Sinai Covenant atau perjanjian Sinai. Dan persepuluhan itu adalah wajib. Persepuluhan itu adalah sebuah teks atau pajak, saudara. Konsep ini harus betul-betul diingat bahwa persepuluhan atau Maaser itu dipungut dari hasil tanah, bukan uang. Jadi dari hasil panen. Yang kedua, persepuluhan itu dipungut dari hasil ternak, ya. Nah, ayat-ayat yang memberikan konsep itu saya bacakan kepada saudara. Imamat 27 ayat 30, Maaser dari tanah. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Kemudian Imamat 27 ayat 32, Maaser dari ternak. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka segala yang lewat dari tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Nah, saya mau jelaskan sedikit mengenai Maaser ternak atau Maaser behema, ya. Satu, persepuluhan ternak itu diberikan dengan cara dihitung. Jadi dihitung dari tongkat gembala, yang ke-10 ternak itu ketika dihitung lewat di tongkat gembala itu milik Tuhan. Yang kedua, persepuluhan ternak Maaser behema ini tidak boleh ditebus. Artinya kalau kebetulan ternak yang ke-10 lewat di tongkat gembala itu kurang baik, jelek, ada cacatnya, maka bisa ditukar dengan yang baik, tetapi keduanya itu menjadi milik Tuhan. Lalu yang ketiga, persepuluhan ternak itu digunakan untuk korban bakaran. Dibawa ke Yerusalem, di Bait Allah, dimasak di sana oleh orang yang mempersembahkan, sebagian untuk imam, sebagian lagi untuk korban bakaran di altar. Imamat 1 ayat 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Untuk mengetahui teknis mengenai persembahan korban, Anda harus mempelajari kitab Imamat. Jadi persembahan atau persepuluhan itu Maaser itu yang saya bilang, itu wajib, saudara. Nah, kalau engkau tidak memberikan persepuluhan, kalau orang Israel tidak membayar persepuluhan, apa dia punya konsekuensi? Orang itu harus menebus 1/5 dari nilai persepuluhan atau tambahkan 20% dari persepuluhan yang seharusnya dibayar. Nah, ini lihat, karena teks, saudara. Jadi kalau engkau tidak membayar persepuluhan di zaman Mosaic Covenant, itu ada penaltinya 20%. Imamat 27 ayat 31, tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Nah, konsep Maaser ini rumit, saudara. Saya bilang itu karena apa? Allah sudah memberikan banyak sekali aturan. Juga bukan rumit juga, tapi juga rapi. Orang Israel itu adalah orang bangsa pertama yang berbudaya, beradab, punya hukum yang teratur. Karena Mosaic Covenant itu mengatur ceremonial law, hukum ibadah, civilian law, hukum-hukum sipil, ya. Jadi mereka sudah ada hukum-hukum yang kita kenal seperti saat ini, ya, law itu aturan-aturan.
lalu ada moral law yang bisa diterapkan oleh gereja. Jadi 3 hal di dalam hukum Musa harus diketahui. Cara menafsirnya seperti itu. Ada ceremonial law, kedua ada civilian law, lalu ada moral law. Gereja bisa mengadaptasi hukum-hukum Musa atau Sinaitic atau Sinai Covenant, Mosaic Covenant itu pada tingkat moral. Contohnya 10 hukum Allah ya. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Anda bisa baca di situ Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 mengenai 10 hukum Allah. Ya, jadi Torah itu bukan hanya 10 hukum Allah. Torah itu adalah 613 misfot yang harus dilakukan oleh orang Israel ya. Di antaranya juga 10 hukum Allah. Saya sudah pernah sampaikan bahwa Torah yang pertama itu diberikan di kitab Keluaran, lalu Ulangan menjadi Torah yang kedua. Makanya disebut Ulangan, repetition, pengulangan. Nah saudara, untuk masalah Sabat, saya kan sudah membahas beberapa masalah Sabat, sudah mengkhotbahkan. Sabat termasuk di dalam Torah. Orang Kristen tidak melakukan Sabat. Mengapa? Sabat artinya berhenti. Bukan hanya berhenti di hari Sabtu, tapi berhenti juga di masa-masa di mana Tuhan bilang berhenti. Pada waktu Paskah berhenti. Pada waktu merayakan tahun baru berhenti. Itu ada Sabat. Jadi kalau engkau mau mengikuti Sabat itu banyak sekali. Bukan hanya hari Sabtu, saudara. Prinsip moralnya yang harus kita ambil, yaitu hari beristirahat. Nah, perhitungan matematika untuk menebus persepuluhan begini. Imamat 27 ayat 31. Tapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhan itu, maka ia harus menambah 1/5. Tadi saya bilang, kalau engkau tidak membayar persepuluhan, cara menebusnya harus tambah 1/5, saudara ya. Yaitu tadi 1/5 adalah 20% dari persepuluhan awalmu. Caranya begini, misalnya Pendeta Wanda Dumais atau Wanda Dumais, saya mempunyai panen gandum. 1 ikat berkas gandum itu misalnya harganya $10. Lalu saya panen 100 berkas gandum. Jadi 100 kali $10 tadi itu adalah 1.000 kan. Jadi saya punya panen itu $1.000. Nah persepuluhannya 10% kali 100. Jadi 10 berkas harus saya bawa sebagai persepuluhan. Nah 10 berkas gandum ini dikali 10 berkas gandum kali $10, harganya $100 gitu. Nah itulah nilai persepuluhan saya. Kalau saya tidak membayar persepuluhan, maka saya kena denda. Dendanya 1/5, 20% dari $100, $20. Nah ditambahkan 100 tambah 20, $120 nilai keseluruhannya. Nah cara mencarinya kan gampang. Kalau engkau tahu matematika, 100 tambah 20 dibagi dengan 1000. 120 bagi 1000, 0,12 kali 100, 12%. Jadi 12% itu adalah nilai uang untuk menebus persepuluhan. Nah penalti denda persepuluhan itu 12%. Artinya apa? Karena Maaser cuma 10%, sedangkan Anda memberikan denda 12%, sudah tidak lagi disebut persepuluhan karena nilainya sudah lebih daripada itu gitu. Yang boleh ditebus adalah persepuluhan yang pertama, Maaser Rison. Ingat kata Rison itu pertama. Jadi Maaser Rison, first tithing, persepuluhan pertama yang diberikan kepada orang Lewi itulah yang boleh ditebus. Sementara Maaser Behema tadi saya bilang kan tidak bisa ditebus. Kalau ada domba atau ternak yang jelek atau cacat, engkau harus beri yang baik, dua-duanya diambil untuk Tuhan gitu. Sementara Maaser Seni, second tithing itu hanya diganti uang saja, boleh diganti uang itu Maaser Seni. Maaser Ani atau persepuluhan charity, persepuluhan yang ketiga tidak boleh ditebus. Nah saudara, ini perlu saya tegaskan berkali-kali. Sejak bait Allah dihancurkan tahun 70 Masehi, orang Israel tidak lagi membayar persepuluhan. Mengapa? Karena kaitannya dengan ceremonial law. Cara menafsirkannya begitu. Ceremonial law, ada hukum ibadah. Persepuluhan harus dilakukan di Israel. Orang yang di luar Israel tidak membayar persepuluhan.
Karena tidak ada kewajiban harus dari hasil tanah yang ada di Israel. Nanti hal ini akan berhubungan dengan nubuat-nubuat. Saya akan jelaskan tentu dalam pelajaran-pelajaran sound doktrin berikutnya. Persepuluhan dan persembahan khusus itu dibayar kepada imam atau kohen atau kohanim ya. Kohanim dan orang Lewi. Dan saat ini orang Israel sulit menentukan imam dari mana. Orang Lewi itu siapa? Karena bait Allah sudah tidak ada lagi. Makanya saya bilang, sekarang di sinagog saya itu tinggal atau berteman di Australia maksud saya dengan orang-orang Israel. Saya tahu orang maksudnya orang Hebrew, orang Yahudi begitu. Nah, mereka itu orang Jewish maksud saya. Orang Jewish, orang Yahudi banyak sebutannya Jewish ya kalau di Australia. Itu di sinagog saya tahu mereka tidak lagi membayar persepuluhan tapi membayar maaser kesafim atau disebut dengan sedekah. Nah, saudara, ini juga dalam literatur Yahudi atau rabbinic writing masih samar, tapi sifatnya charity. Artinya tidak ada kewajiban, bisa diberi, bisa tidak. Nah, persepuluhan ini diambil dari keuntungan tahunan. Jumlahnya berapa? Bisa juga 10%, bisa juga sesuai dengan kemampuan seseorang. Tapi berada di wilayah debat begitu. Saya bukan orang Yahudi, saya tidak mau masuk di dalam debat itu. Maaser kesafim. Jadi jangan orang Kristen tuh ngeyel-ngeyel persepuluhan harus. Saya membaca di komentar, yang suka beri persepuluhan beri saja, yang tidak mau tidak usah. Ini kan tidak jelas ini di wilayah samar. Tuhan sudah memberikan hukum yang jelas gitu. Jangan engkau samar-samar. Bacalah, pelajarilah, dengarkan pengajaran tentang persepuluhan supaya tahu, jangan engkau ikut-ikutan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi di sinagog orang Yahudi itu, Jewish people itu tidak lagi membayar persepuluhan tapi maaser kesafim atau sedekah. Ya, seperti saudara-saudara kita di agama lain membawa sedekah gitu, itu namanya. Nah, konteks yang penting, orang miskin, anak yatim, janda, orang asing tidak punya kewajiban membayar persepuluhan atau maaser. Mereka justru disupport oleh persepuluhan yang dibayar oleh orang Israel. Nah, untuk teruma, persembahan untuk imam, jumlah minimalnya bisa 1/40. Orang yang murah hati bisa membeli 1/50. Orang kaya bisa memberi 160. Saya sudah 1/60 maksud saya. Saya sudah jelaskan first tithing itu maaser rison, sebelum memberikan 1/10 kepada orang Lewi, kita harus mengambil yang terbaik, berikan kepada imam. Itu namanya sebagai teruma atau persembahan. Jadi ada dua di situ. Nah, saudara, hati-hati kalau engkau masih ngeyel dalam persepuluhan. Orang-orang miskin tidak wajib memberikan persepuluhan. Saya banyak mendengar ada orang bilang, "Pak, saya sudah miskin, tidak punya apa-apa. Di gereja pendeta paksa-paksa, dikhotbahkan, terkutuk, tidak diberkati kalau tidak membayar persepuluhan." Bagaimana orang miskin sendiri tidak membayar persepuluhan? Oleh Alkitab ditegakkan seperti itu. Anak yatim tidak membayar persepuluhan, janda-janda tidak membayar persepuluhan. Jadi engkau tidak boleh mengambil serampangan prinsip perjanjian lama untuk ditafsirkan dalam prinsip perjanjian baru. Sound doktrin melakukan eksegesis yang hati-hati terhadap ayat Alkitab supaya dihasilkan hermeneutik yang tepat. Alkitab itu harus ditafsir, saudara. Saya bilang, kenapa? Karena kita bukan pemilik kebenaran. Saya bukan Tuhan, Anda bukan Tuhan. Kita membaca Alkitab yang sama, Kejadian sampai Wahyu, itu yang kita eksegesis. Ayatnya ditarik keluar, diartikan dengan tepat untuk menghasilkan pengajaran Alkitab yang harmonis, tidak benturan satu sama lain. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.